Halo semuanya, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Alan Kribo di sini ya. Di mana Bang itu Bang? Pokoknya di sini ya. Selamat datang di channel Alan Kribo ya. Kali ini saya membahas motor listrik lagi, kendaraan listrik. Video kali ini yaitu berjudul mengapa motor listrik lebih baik. Temukan jawabannya di sini. Nah, kita akan membahas secara mendalam mengenai keunggulan dan manfaat dari kendaraan listrik alias motor listrik dibanding dengan kendaraan konvensional ya. Apakah kalian penasaran mengapa motor listrik semakin menjadi pilihan di era zaman ini? Ayo, penasaran nggak? Kalau nggak penasaran ya sudah. Tapi aku penasaran. Nah, saya akan menjelaskan secara rinci ya tentang teknologi ramah lingkungan, hemat energi, dan dampak positif pada lingkungan. Jadi kendaraan listrik itu banyak manfaatnya. Selain ramah lingkungan, hemat energi, dan tidak membuang CO2. Jadi dengan mengeksplorasi keperbandingan antara kendaraan listrik dan kendaraan konvensional, dan jangan lewatkan ya kesempatan ini menambah pengetahuan teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan share. Oke, kendaraan listrik, motor listrik, transportasi berkelanjutan, inovasi teknologi. Kali ini yang tak bahas yaitu ada 10 keunggulan dari motor listrik. Pertama yaitu motor listrik itu sekarang sudah banyak pilihannya teman-teman. Motor listrik sudah banyak pilihannya, sudah banyak teknologi atau apa itu yang memakai teknologi canggih dan banyak pabrikannya ya. Motor listrik itu tidak hanya 1, 2, 3, 4 macam, jadi puluhan macam. Berikutnya yaitu yang kedua, keunggulan motor listrik. Untuk keunggulan motor listrik kalau menurut saya itu pertama, motor listrik itu tidak menggunakan BBM, dia hemat energi, ramah lingkungan, dan tidak mengeluarkan polusi. Selain polusi udara, polusi suara, terus tidak usah servis berkala. Ayo, apa yang mau diservis? Karena motor listrik tidak menggunakan oli, tidak menggunakan BBM, tidak ada upluk ya mesin yang seperti itu. Itu keunggulan motor listrik itu seperti itu. Ini yang keunggulannya ya. Berikutnya yang ketiga yaitu kendaraan ramah lingkungan. Apa benar Bang ramah lingkungan? Ya bener lah. Selain dia tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan asap, tidak membuat bising. Terus kalau mengeluarkan asap itu kan juga mengganggu penghijauan. Misalnya di gang, kalau menggunakan motor konvensional itu dengan asap yang ubuk-ubuk itulah. Misalnya daun-daun di gang itu misalnya ada yang menanam bunga. Nanti kan ke situ menempel. Nah, itu namanya menghambat penghijauan. Itu ya, kendaraan ramah lingkungan, tidak bersuara, tidak berisik, tidak membuat polusi. Jadi kayaknya semuanya udah dibahas di bagian yang kedua tadi ya, di keunggulan motor listrik. Nah, berikutnya yang keempat yaitu mobilitas berkelanjutan. Jadi selama ini emang kita sudah dicanangkan ya oleh pemerintah untuk beralih ke kendaraan listrik. Jadi kendaraan listrik itu bisa digunakan untuk mobilitas berkelanjutan. Maksudnya untuk kegiatan sehari-hari, terus untuk jangka panjang seperti itu. Ya, untuk saat ini memang belum banyak bengkel resmi dan bengkel yang umum yang melecet di pinggir jalan itu. Karena yang mau dibengkelin apa ya? Misalnya mau mesin, nggak ada mesinnya. Mau dinamo, itu tukang dinamo, berarti harus bengkel dinamo. Nah terus ini kalau mau ada bengkel dinamo ya, saat ini udah ada wacana lagi. Kalau kendaraan listrik ini digaransi seumur hidup, lah ya otomatis kan nggak ada bengkel kan. Kalau garansi seumur hidup berarti misalnya saja dinamo digaransi 10 tahun. Apa yang rusak, misalnya hanya kabel lecet kayak apa mungkin itu kan tukang listrik bisa lah mencari salurannya. Oh ini yang lecet, misalnya kalau bengkel resmi dia mencari controller, menggunakan alat-alat ada komputernya. Itu untuk kendaraan listriknya. Jadi untuk mobilitas berkelanjutan itu sudah mumpuni kalau menurut saya ya, di kota ini ya, terutama yang di kota-kota, karena servisnya juga langsung di tempat pembeliannya ada. Berikutnya yang kelima yaitu teknologi kendaraan listrik. Kendaraan listrik sendiri itu teknologinya sudah mumpuni, sudah banyak
variasinya sudah canggih, misalnya kena banjir sudah banyak yang tidak apa-apa, tapi yang penting tidak direndam ya, tiap hari banjir ya jangan. Jadi teknologinya kendaraan listrik ini sudah canggih. Itu untuk yang saat-saat ini ada beberapa tipe itu yang baterainya plus kontrolnya kena air itu sudah nggak apa-apa. Nah, misalnya tipe Yadea itu kan juga sudah dites di hujan, di air ya, terus ya pokoknya sudah canggih lah ya. Jadi teknologinya sudah tidak diragukan lagi. Berikutnya yang keenam yaitu hemat energi. Nah, kalau hemat energi itu memang benar. Misalnya contohnya begini. Nah, kendaraan yang saya pakai yaitu motor Mio. Nah, motor Mio itu misalnya menempuh jarak 50 kilo. Menempuh jarak 50 kilo itu membutuhkan bensin seliter. Udah berapa sekarang bensin seliter? Misalnya sekarang harganya di pom bensin 10.000. Kalau kendaraan listrik itu bisa separuhnya, ngecas hanya 5.000, 4.000 sampai 5.000 lah. Kok bisa begitu Bang? Bisa karena saya sudah mencobanya, sudah merasakannya seperti itu. Jadi separuh. Nah, terus hemat energi, dia tidak menggunakan bensin, tidak menggunakan oli, tidak. Nah, ini kan oli kan juga beli, bensin beli dan lain-lain. Ayo, ya kan? Hemat energi, tidak mengeluarkan asap, dia hanya menggunakan listrik tinggal colok. Terus sekarang itu sudah ada yang cepat. Nah, ada wacana lagi yang nanti baterai seumur hidup. Nah, kalau bensin terus ada penambangan ya, semua itu ada negatif positifnya. Semuanya kalau memang yang otaknya bisnis ya mungkin yang di pertambangan emosi seperti itu. Nah, yang berikutnya yang nomor 7 yaitu transportasi ramah lingkungan. Transportasi ramah lingkungan. Betul. Tidak bersuara, tidak berisik, tidak berasap, tiba-tiba maknyus lewat, paling din. Nah, seperti itu. Terus lampunya LED itu loh, itu jarang yang rewel, yang rusak, yang mati, kecuali kabelnya lodok, kecuali ada kena kotoran. Nah, makanya disarankan untuk servis 3 bulan sekali itu kan hanya untuk mengecek apakah ada yang tayangan atau karatan baterainya, kabel-kabelnya itu bisa menghambat setrum, seperti itu aja. Jadi hanya dibersihin seperti itu, dibenerin, kencengin seperti itu. Nomor 8 yaitu inovasi kendaraan elektrik. Inovasi kendaraan elektrik bener. Inovasi kendaraan elektrik, kendaraan listrik itu sudah banyak jenisnya, dari bentuk, misalnya bentuk atau jenis sepeda. Nah, itu masih memakai, kelihatan ada bedanya, tapi dia sebenarnya menggunakan ngeng-ngeng seperti itu. Terus emang khusus kendaraan motor listrik, ada yang memakai 3 baterai. Maksudnya itu gini, SLA 1, maksudnya satu blok ya, satu blok itu bisa 5, bisa 6. Terus lithium 2, ini tergantung. Nah, itu harganya juga beda bro. Misalnya memakai satu blok aja itu SLA, misalnya harganya 10 juta lah. Nanti kalau misalnya tambah lagi lithium 1, nah nanti jadi paling ya jadi harganya 17 juta seperti itu. Jarak tempuhnya juga beda akhirnya ya. 9 yaitu motor listrik versus motor konvensional. Jelas beda kelas, beda tempat, beda konsumsi uang di kantong. Itu udah pasti. Dari polusi sudah beda, sudah berlawanan ini. Dari mengonsumsi energinya juga sudah beda ya. Terus dari jarak tempuhnya ini sekarang hampir sama, karena kendaraan listrik juga sudah banyak penukaran baterai di tempat-tempat yang umum, misalnya Kota Malang, Surabaya. Nah, seperti itu kan sudah ada penukaran di Circle K atau di toko-toko modern lainnya, tukar baterai ya. Misalnya baterainya cuma 60 kilo, nanti sebelum 60 kilo ya tuker di situ, namanya swap. Swap itu pakai P apa pakai B ya, lupa aku. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bensin ngisi di pom bensin. Nah, kalau ini listrik tuker baterai. Nah, terus nanti kalau sudah ada baterai yang seumur hidup, nggak usah ngecas piye jal. Ya, los. Yang 10 yang terakhir yaitu pilihan kendaraan masa depan. Bener sekali kalau menurutku. Ya, lama-lama semuanya itu mau tidak mau, siap tidak siap, teman-teman diharuskan siap, dipaksa siap untuk menghadapi teknologi perubahan, pergeseran dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Nah, ini udah ada pencanangan, misalnya kayak di IKN, di ibu kota negara yang baru nanti.
jalan tolnya ini dirancang khusus untuk bisa mengetas kendaraan listrik. Jadi nanti di sana akan semuanya 100% menggunakan kendaraan listrik. Dia setiap jalan itu udah langsung ngetas sendiri. Ayo, piye Jali? Mau keluar-keluar piye? Ayo. Itu ya teman-teman. Jadi mengapa motor listrik itu lebih baik? Ya, temukan jawabannya di sini. Ya, jawabannya yaitu tadi, banyak baiknya daripada buruknya. Bang, nanti meledak. Nah, itu juga tidak semuanya. Kendaraan konvensional terbakar banyak. Kendaraan listrik yang meledak baterainya itu udah yang produk-produk lama di luar negeri. Yang di Indonesia kayaknya ya beritanya belum ada. Yang di push-push itu adalah video dari luar negeri. Itu kendaraan-kendaraan misalnya di Cina itu kan banyak produsen yang tidak terawasi oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Jadi pembuatan baterainya itu tidak terawasi, masih sembrono lah istilahnya. Seperti itu yang membuat kendaraan itu bisa terbakar, meledak dan sebagainya. Nah, kalau baterai SLA itu paling-paling cuma melembung, nggak terbakar. Kalau lithium itu bisa, ya. Terus sekarang itu semakin canggih, sudah disebutkan tadi teknologinya semakin canggih, inovasinya sudah canggih, baterainya lebih aman. Oke, itu informasinya. Semoga teman-teman yang mencari informasi pemahaman kendaraan listrik bisa terjawab. Bagi yang tidak mencari, berarti ya tidak mencari jawaban. Oke.